Baik, Bapak Ibu peserta yang saya hormati pada pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung kembali di ini acara pelatihan kita online dan hari ini adalah acara yang terakhir. Semoga di acara terakhir ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin daripada para pemateri kita, Ibu Farida dan Ibu Nur Cahyati, agar kita lebih aktif untuk komunikasi silaturahminya, tanya jawabnya, dan bisa apa yang tidak dipahamin mungkin bisa bertanya pada hari ini. Namun apabila hari ini juga tidak bisa tersampaikan pertanyaannya, pasca pelatihan kita juga masih intent untuk bisa komunikasi melalui WA Group. Nah, pada pagi hari ini acara materi kita yaitu opening LT yang sekarang saya sudah lakukan. Kedua, materi proses penyulingan minyak kayu putih. Yang pertama, persiapan bahan baku yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Cahyati. Yang kedua, proses penyulingan minyak kayu putih video Ibu Nur Cahyati. Dan yang ketiga adalah kualitas minyak kayu putih atau pengujian Ibu Farida. Dan setelah itu, setelah kedua presentasi tersebut dan kita pemutaran video, akan ada diskusi video yang nantinya video ini adalah hasil pembuatan video yang dilakukan oleh Pak Udin dan Muhammad Rizky bersama Bu Nur Cahyati, narasumber dan asistennya di Sungai Hitam, minyak kayu putih Sungai Hitam yang prosesnya kita ambil secara langsung. Yang setelah itu ada post-test. Nah, post-test ini sangat penting sekali untuk seluruh peserta, kami harapkan. Yang mana apabila peserta belum mengisi post-test, maka sertifikat belum akan diberikan. Jadi kami harap peserta semua nanti mengisi post-test ini. Setelah mengisi post-test, maka sertifikat akan diberikan kepada peserta. Dan terakhir adalah penutup oleh Bapak Camat, yang insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Juga akan hadir Bapak Lurah, dan juga insya Allah Kepala Balai Balitek KSDA. Mereka semua insya Allah akan hadir pada acara penutupan kita. Nah, setelah akhir penutupan acara training online kita Melalauka ini, di akhir acara kita akan ada yaitu simbolis pertama penyerahan sertifikat, yang kedua simbolis penyampaian alat destilasi Pok Darwis, yang ketiga adalah simbolis penyampaian sembako kepada anggota Pok Darwis Sungai Hitam Kecamatan Semboja. Jadi itu adalah susunan acara kita pada pagi hari ini. Dan saya sekali lagi ingin mengingatkan, semoga teman-teman betul-betul memaksimalkan waktunya untuk interaktif dengan para narasumber yang pada hari ini. Karena waktunya tinggal hari ini. Nah, ini yang saya bisa sampaikan. Baik, untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, waktunya saya persilakan kepada Ibu Nur Cahyati. Bu Nur Cahyati, kami persilakan. Ada yang bingung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dekatan itu laptopnya. Bentar Pak ya, lagi ada ini. Kami lagi ngecek dulu sound di ini di tempat kami. Di teman-teman jelas terdengar nggak Pak? Suaranya masih menggema, Mbak. Karena ada. Halo, testing. Sudah jelas? Belum, masih menggema. Speakernya dimatikan. Biar dari TV aja. Enggak dari TV aja. Suaranya dari TV. Oke, mulai. Baik, Mbak, silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang kembali hadir pada hari ini, hari ketiga. Semoga masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Ini adalah hari terakhir. Sebenarnya tidak banyak materi yang akan kita sampaikan, mungkin lebih banyak kita diskusi. Nah, bagian saya menyampaikan di sesi pertama ini mengenai persiapan bahan baku. Sebenarnya terkait dengan persiapan bahan baku juga sudah dari
2 hari yang lalu ya, sebenarnya sudah tergambar seperti apa, baik yang disampaikan oleh Bu Farida maupun dari saya. Jadi bahan baku yang dimaksud di sini karena kita bicara kayu putih tentunya adalah daun kayu putih atau daun Melaleuca kayu putih. Apa saja persiapannya yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah menyeleksi. Yang dimaksud dengan menyeleksi ini daun yang akan kita pilih untuk dipanen, tentunya agar hasil yang akan kita dapatkan nanti maksimal, baik. Kemudian kita juga perlu mempersiapkan peralatan-peralatan terkait dengan penyulingan dan hasil yang baik juga dipengaruhi apabila alat suling yang kita gunakan sesuai dengan standar. Kemudian, bagaimana kita menyeleksi daun? Jadi daun itu sangat sebagai bahan yang paling penting, bagian yang paling penting dari tumbuhan kayu putih karena dialah yang punya fungsi untuk menghasilkan atsiri dengan kualitas yang baik. Di sana terutama yang paling penting adalah 1,8 sineolnya yang punya banyak manfaat. Nah, daun ini nanti akan berkaitan selain dengan kualitas juga dengan rendemen. Jadi rendemen itu sederhananya adalah hasil atsiri yang kita dapatkan dari proses penyulingan. Jadi kalau daunnya kualitasnya jelek, mungkin rendemennya juga akan jelek. Ada banyak faktor juga terkait dengan daun ini, baik itu dari segi umur, kemudian asal daun, misalnya daun yang di bagian pucuk ataupun terubusan tentu juga akan berbeda. Nah, untuk di Sungai Hitam sendiri, kami juga masih terus melakukan penelitian karena baru beberapa bagian dari daun yang kami uji coba. Kemarin kami mengambil dari daun yang muda, kemudian daun yang tua. Tapi pohonnya sepertinya tidak terlalu tua ya, masih yang kami ambil saat itu. Nah, dari hasil yang kami uji coba lakukan, ternyata ada perbedaan antara daun yang muda dengan daun yang tua. Kalau daun yang muda, maka... Halo? Ya, silakan. Untuk daun yang muda, maka hasil yang kami dapatkan kualitasnya dari segi yang bisa penampakan yang terlihat itu adalah jernih dibandingkan dengan daun yang tua. Nah, namun dari sisi rendemen lebih banyak daun yang tua umurnya, rendemennya lebih tinggi yang kami dapatkan dan juga dengan perlakuan pengeringan. Jadi ada banyak faktor, kemudian pengalaman. Nah, yang kami maksud dari pengalaman di sini, nanti teman-teman mungkin ketika kita awal melakukan penyulingan, kita belum banyak mengetahui teknisnya seperti apa dan lain sebagainya. Namun seiring dengan teman-teman melakukan penyulingan beberapa kali, itu nanti insya Allah otomatis kita akan banyak mengetahui, oh ternyata ini yang harus kita lakukan, oh ternyata seperti ini dan lain sebagainya. Jadi pengalaman itu semakin banyak kita melakukan proses penyulingan, tentu akan menjadi guru atau ilmu yang sangat berharga buat kita. Nah, karena itu kami menyarankan nanti ketika kita melakukan penyulingan itu kita terus menjadi pembelajar, memperhatikan setiap prosesnya, kalau perlu mencatat apa yang kita lakukan, hasilnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kapan waktu panen? Kemarin juga sudah kita bahas bersama. Jadi pada tanaman kayu putih ini secara umum kita bisa memanen pada usia 3-4 tahun dengan tinggi sekitar 1 meter. Untuk selanjutnya, setelah usia panen pertama, maka kita dapat memanen setiap 6 bulan sekali hingga usia atau masa produktif sekitar 30-35 tahun. Nah, pada beberapa jenis unggul, kita dapat melakukan atau memperpendek usia panen pertama itu di sekitar 2 tahun, seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang di Jogja, di Balai Pemulihan Jogja. Waktu panen, waktu kita memanen daun ternyata juga sangat mempengaruhi kualitas dan rendemen atsiri yang dihasilkan. Jadi sebaiknya berdasarkan literatur disebutkan bahwa sebaiknya waktu panen yang kita lakukan adalah pada waktu pagi atau sore hari dan menghindari panas matahari yang terik. Artinya kita tidak memanen di siang hari. Jadi ada 2 pilihan, pagi atau sore hari untuk memanen itu. Mengapa? Mungkin ini terkait dengan minyak atsiri yang punya sifat cepat menguap gitu ya. Jadi kalau panas terik bisa jadi malah akan mengurangi kandungan dari atsirinya. Oke, daun hasil panen itu mengalami beberapa tahapan proses, Bapak Ibu sekalian. Jadi
Jika pemainan kita lakukan dari lahan langsung dengan memetik daunnya, maka semua hasil pemetikan tersebut ketika sudah dikumpulkan kita bawa ke tempat untuk mengering anginkan, itu sudah bisa langsung diratakan di lantai-lantai pengeringan. Kemudian jika pemainan dari lahan itu dilakukan dengan cara ditebang, maka harus melalui pembersihan cabang atau ranting yang besar sebelum dikering anginkan. Karena yang kita suling itu adalah bagian daun, boleh ranting yang kecil. Kalau dalam skala yang besar seperti yang dilakukan oleh teman-teman perhutani, tentu saja yang bagian ranting-ranting yang kecil atau ada sebagian cabang yang kecil juga dimasukkan. Nah, namun kalau kapasitas kita alat penyuling kita kecil, sebaiknya kita memasukkan bagian daunnya. Nah, proses kering angin itu dilakukan di tempat teduh atau di dalam ruangan yang ada sirkulasi udara yang baik, dan kita tidak melakukan pengeringan itu dengan menjemur di bawah matahari langsung. Setelah kering angin, biasanya selama 2 atau 3 hari, biasanya daun dapat disuling. Jadi pengalaman kami, kalau kita langsung menyuling daun yang segar, maka rendemennya agak berkurang. Jadi sebaiknya kita kering anginkan. Nanti kenapa harus dikering anginkan? Nanti akan dijelaskan. Nah, ini adalah foto daun yang segar di sebelah kiri, kemudian daun yang setelah dikering anginkan. Nah, tujuannya salah satunya adalah untuk mengurangi kadar airnya. Nah, mengapa harus dikering anginkan? Karena daun segar kita tahu memiliki banyak kandungan air. Dengan banyaknya kandungan air pada daun, maka akan menghalangi difusi minyak yang terkandung pada daun kayu putih ke pelarut atau uap air. Karena sistem alat distilasi yang kita gunakan adalah uap dan air. Jadi nanti ada uap air, itu nanti dia akan mengikat si atsirinya, kemudian ada kondensor di alat pendingin itu, sehingga nantinya akan keluar minyak atsirinya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Farida. Nah, akibatnya kalau daun segar yang kita suling tadi dengan kandungan air yang banyak sehingga difusi minyak itu terhalangi ke pelarut uap air, akibatnya tentu saja minyak yang terkandung tidak dapat terambil secara sempurna atau secara maksimal. Nah, sebaliknya pada daun yang telah dikeringkan, kadar airnya sudah berkurang, tentu proses pengambilan minyak akan menjadi lebih mudah. Nah, ini adalah gambaran minyak atsiri yang tertampung pada alat. Jadi di bagian atas itu adalah minyak atsiri, minyak kayu putihnya, di bagian bawah adalah aerosolnya atau hidrosolnya, dan di sebelah kanan adalah botol-botol yang bisa kita gunakan untuk menampung hasil dari penyulingan yang kita lakukan. Nah, alat destilasi sebenarnya kita perlu menyiapkan alat penyulingan tentu saja dengan kualitas produk yang baik. Jadi ada banyak sekali alat-alat penyulingan baik yang konvensional kemudian maupun menggunakan stainless, karena ini sangat berpengaruh. Bu Farida juga mungkin nanti bisa menjelaskan mengapa misalnya alat yang menggunakan kayu kualitasnya tentu lebih rendah dibanding alat yang menggunakan stainless. Nah, alat yang menggunakan stainless pun itu stainless tuh ada bermacam-macam ternyata Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang yang importir yang mereka bermain di luar menjualnya ke pasar Eropa karena itu untuk misalnya produk kosmetik atau terkait dengan makanan, maka jenis stainless steel yang mereka gunakan ada yang food grade, istilahnya seperti itu. Jadi tentu ada banyak persyaratan kalau kita ingin mengekspor atsiri kita keluar gitu. Jadi standar di luar kan biasanya memang lebih tinggi gitu. Karena itu harga yang mereka tawarkan tentu juga lebih menarik. Demikian yang kami sampaikan, hanya sedikit saja, nanti akan lebih jelas lagi bagaimana prosesnya. Jadi itu adalah tahapan yang akan kita lakukan sebelum kita melakukan penyulingan. Itu yang saya sampaikan Pak Insa. Terima kasih waktunya. Nanti akan diteruskan ke Bu Farida melalui penayangan videonya. Baik, ini berarti kita langsung penayangan video Mbak Ino. Ya. Baik, sensitifnya bisa ditutup, sudah ya? Pak. Ya. Halo Pak Insa. Silakan Bu Farida. Apa enggak sekalian PPT dulu, jadi nanti video terakhiran langsung sekalian diskusi. Gimana Pak? Silakan Bu Farida, silakan. Gitu ya. Baik, bisa dilanjut Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini saya akan memaparkan tentang sifat fisika dan kimia dari minyak atsiri, berikut pengujian kualitasnya. Sebelum kita memasuki saya kok gugup hari ini ya Pak, hari terakhir ya. Sebelum kita menguji kualitas, kita terlebih dahulu menghitung rendemennya. Nah, ini mungkin ada sedikit catatan buat Bu Inung ya, yang akan penelitian minyak atsiri selanjutnya. Di mana rendemen itu kita ketahui bahwa rumusnya adalah output per input. Di mana output itu hasil minyak yang dihasilkan, dan input itu bahan bakunya. Nah, catatan saya di sini, biasanya kami kalau menghitung input itu selalu kita koreksi terhadap kadar air. Di sini saya udah kasih cara menghitungnya, di mana kita menghitung moisture faktornya. Dilakukan tersendiri dengan mengambil sampel daun misalnya 2 gram, kemudian kita masukkan ke oven, kering tanur, lalu dikeluarkan, didinginkan, kemudian dilakukan perhitungan. Jadi rumusnya adalah berat kering tanur yang setelah di oven itu per berat sampel yang mula-mula misalnya 2 gram. Nanti ketemu misalnya sekitar 0,8 atau 0,5. Jadi kalau misalnya kita nyuling 2 kilo, berarti daunnya itu nggak sampai 2 kilo. Yang selebihnya itu air. Nanti di sini bisa dihitung. Gitu ya, Bu. Nah, selanjutnya lagi, catatan lagi, apabila suatu saat si petani ini sudah menghasilkan minyak yang berkilo-kilo, yang berdrum-drum, mereka akan kesulitan menghitung rendemennya tentunya. Karena mereka nggak bisa menghitung berapa berat minyak yang ada di dalam drum itu. Nah, di sini saya kasih solusinya, sudah ada rumusnya, dengan memasukkannya kembali ke rumus berat jenis, yaitu berat per volume. Berat jenisnya pasti sudah diketahui duluan, karena kita sudah tahu minyak atsiri itu berat jenisnya berapa, sudah rata-rata. Nah, nanti di sini untuk mengetahui berat minyak tersebut, itu volume minyak atsiri yang ada di drum itu, kita kalikan dengan berat jenisnya, akan ketemu beratnya, bisa kita masukkan ke dalam rumus rendemen. Itu untuk rendemennya ya. Kita selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat fisika. Untuk sifat fisika ini kita melakukan pengamatan secara visual dengan menggunakan indera penglihatan. Ini masuk dalam pengujian organoleptik. Warna dan bau masuk dalam pengujian organoleptik. Untuk pengujian bau, kita menggunakan tes paper. Seperti yang biasa kita jumpai di mall-mall, kalau SPJ menawarkan parfum, dia akan memberi kita secari kertas ini, kemudian kita diminta buat ininya. Nah, begitu pula yang dilakukan terhadap minyak atsiri. Yang selanjutnya, sifat selanjutnya yaitu bobot jenis. Bobot jenis minyak atsiri itu didefinisikan sebagai perbandingan antara berat minyak dengan berat air pada volume yang sama. Di sini kemarin kita gunakan alat yang namanya piknometer. Pertama-tama, piknometer ditimbang dulu kosong, kemudian piknometer diisi dengan air atau aqueous, lalu ditimbang. Misalnya kita catat beratnya, kalau berat air dalam 10 mili, misalnya kita catat dapat 10 gram. Kemudian air dikeluarkan, kita bilas dengan alkohol dan aseton hingga kering. Lalu kita masukkan minyaknya, kita timbang lagi berapa beratnya. Nah,
Kalau berat minyak tentunya sekitar 0,9 ya. Jadi nanti rumusnya adalah 9/10. Jadi berat jenisnya ketemu 0,9 gitu. Nah, di sini saya cantumkan gambar gelas ukur. Gelas ukur ini juga alat untuk mengukur volume, tapi tidak direkomendasikan untuk mengukur berat jenis. Karena di sini kita lihat permukaan atau garis meniskus dari gelas ukur ini sangat besar, sangat lebar, jadi kemungkinan ketelitiannya itu kurang. Kalau piknometer sangat kecil di ujung sini. Di depan sini ada lubangnya. Jadi kita isi dulu penuh minyaknya, kemudian kita tutup sampai tumpah-tumpah, nanti ada di video, lalu ditimbang. Ada di video kemarin sudah kita buat. Sifat selanjutnya adalah indeks bias. Indeks bias ini merupakan menunjukkan bahwa minyak asidi membiaskan cahaya yang terlewati dan merubah arah sudut dari garis normal. Parameter ini biasanya digunakan untuk mendeteksi pemalsuan awal dari minyak asidi. Karena setiap minyak itu indeks biasnya berbeda-beda. Jadi apabila kita campur, kita oplos misalnya dengan minyak kelapa atau minyak sawit, nanti indeks biasnya memberikan nilai yang berbeda dengan yang sesuai standar. Ini contohnya adalah perbandingan sinar datang, sinus sinar datang dan sinus sinar pantul. Kebetulan di sini saya tidak mendapatkan gambar yang dengan air, dengan minyak ya, cuma adanya dengan air. Cuma saya mencontohkan seperti ini kerjanya alat yang namanya refraktometer. Ini nama alatnya refraktometer. Nah, ketika di dalam pembacaan kita intip di sini, kita keker, akan terlihat angka seperti ini. Bahwa ini kemarin minyaknya Bu Inung yang disuling itu memperoleh hasil indeks bias sebesar 1,468 ya ini ya. Nah, cara menentukan nilai ini pada saat ada garis terang ini antara gelap dan terang ini sudah jelas kelihatan. Apabila minyak kita banyak mengandung air, ini sulit kelihatan, dia akan buram kabur. Solusinya, minyak kita itu kita beri magnesium sulfat dulu untuk menghilangkan air, untuk menyerap air yang ada di dalam minyak. Kemudian kita uji lagi, sehingga bisa kita dapatkan garis yang jelas di antara diagonal ini. Sifat selanjutnya adalah kelarutan dalam alkohol. Untuk minyak kayu putih ini, kelarutan dalam alkohol itu dipersyaratkan menggunakan alkohol 80%. Alat yang digunakan minyak adalah tabung reaksi dan alkohol 80% sebagai bahan pelarutnya. Di sini minyak saya masukkan 1 ml, berikut memasukkan alkohol 1 ml juga, dan diaduk. Ketika dia bening, berarti sudah masuk dalam persyaratan SNI, minyak kayu putih. Sifat fisika selanjutnya adalah putaran optik. Putaran optik ini didasarkan pada pengukuran sudut bidang, di mana sinar terpolarisasi diputar oleh lapisan minyak dengan tebal dan suhu tertentu. Kebetulan di laboratorium kami alat ini belum ada sampai sekarang ya, dan juga kalaupun kita mengirim sampel ke Jawa itu agak sulit karena alat ini menggunakan sampel yang lebih banyak. Sebagaimana kita ketahui, apabila skala penelitian paling kita mendapatkan rendemen cuma 30 mili, 40 mili. Ini alatnya ada yang ukuran 100 mili tabung di dalam sini. Sehingga apabila semua dikirim ke sana untuk uji selanjutnya kita nggak bisa melakukannya lagi. Tapi kalau alat ini mungkin di Pertamina ada, bukan mungkin lagi, pasti ada. Karena yang berhubungan dengan minyak-minyak, alat refraktometer, piknometer, alat uji-uji fisika ini semua ada di Pertamina atau di SKK Migas. Nah, untuk sifat kimianya, di sini untuk analisis kandungan senyawa kimia, kalau di minyak kayu putih itu
senyawa aktifnya adalah 1,8 sineol. Sineol ini dari golongan ether. Yang menandakan bahwa dia golongan ether itu adalah ini berikatan dengan O. Ini bahwa dia golongan ether. Gas kromatografi ini kita hanya membutuhkan sampel sangat sedikit untuk diinjek ke dalam alat ini. Kebetulan di tempat kami juga belum ada. Jadi saya selalu ngirim sampel ke Makassar, ada di Politeknik Makassar, dan di Jawa di PPELH juga ada. Kemarin tahun 2016 saya sempat mengirimkan sampel saya ke sana. Nah, ini kromatogramnya. Seperti yang saya ceritakan kemarin bahwa sampel yang saya lakukan ini perbedaan suhu pada saat penyulingan. Di sini kita lihat sineolnya 49,72%. Rendah ya, dia belum masuk di persyaratan SNI. 49,72%. Sedangkan yang perlakuan satunya ini yang menggunakan suhu 200. Yang ini menggunakan suhu 150, kandungan sineolnya 50,79%. Jadi selisihnya lebih 1%. Kehilangan sineol akibat perubahan suhu pada saat penyulingan. Akibat perbedaan suhu. Kemudian ada lagi teknik penentuan sineol, yaitu dengan cara menggunakan namanya labukasia. Ini namanya labukasia. Ini sineolnya sudah mengendap dikristalisasikan, nanti bisa dibaca aja cara-caranya, step-stepnya. Jadi kemudian sineolnya mengendap di sini, dikristalisasikan. Di sini nanti ada skalanya, bisa diukur berapa mili yang tertera di sini. Seperti kita lihat di sini, di tabung nomor 2 ini, kadar sineolnya sepertinya lebih tinggi dibanding yang pertama dan kedua, karena lebih tebal. Sini juga ada rumus, sudah siap dengan pembacaannya. Jadi apabila suatu saat kita tidak bisa menggunakan GCMS karena harga ujinya sangat mahal biayanya, satu sampel sekarang sekitar 600.000, belum ongkir ke Jawa ya. Kayaknya kalau di Samarinda sudah ada di balai di Baristan sudah ada, cuma saya belum tahu apa mereka sudah terima sampel minyak kayu putih atau belum. Karena kadang-kadang si empunya alat ini tidak mau alatnya itu ditukar-tukar, gonta-ganti sampel yang masuk. Misalnya dia analisanya minyak kayu putih saja terus, katanya biar alatnya awet. Sering di Balitro begitu. Jadi di Balitro itu mereka punya alat sendiri untuk uji vitamin C sendiri, untuk uji ini sendiri, untuk uji ini sendiri. Jadi nggak selalu membersihkan alat, dan alatnya lebih terpelihara. Nah, ini adalah persyaratan umum minyak kayu putih. Dari warna, tidak berwarna, kekuningan, kehijauan, dan nyeri. Untuk bau khas kayu putih, bobot jenis 0,9 sampai 0,93, seperti kemarin ya, Bu Inung sudah masuk di sini, yang dari Samboja, minyak yang dari Samboja itu. Untuk indeks biasnya juga masuk, untuk jernihnya masuk, kelarutan dalam alkohol, putaran optis tidak dikerjakan karena tidak ada. Persyaratan khususnya untuk kelas mutu, dia kalau super sineolnya lebih dari 60, kelas utama 55 sampai 60, kelas pertama 50 sampai 55. Ini personel di lab kami, Pak Inta kemarin sempat main ke sini, sudah ya Pak? Sudah Bu. Ya. Nah, ini request dari Pak Tamrin kemarin, bagaimana cara menganalisis bilangan asam. Kebetulan kalau di minyak kayu putih tidak dipersyaratkan, makanya tidak saya tampilkan di slide-slide yang atas, saya buat terpisah sendiri, sehingga nanti ketika ada yang melihat ininya, PPT-nya, kok ada ini. Jadi saya letakkan setelah
ucapan terima kasih. Bisa di ini ya Pak, ini mudah, sangat mudah. Biasa dilakukan anak SMA untuk reaksi asam basa begini, ini menggunakan titrasi dan nanti titik ekuivalen. Sekian Pak dari saya Pak, jadi nanti bisa didiskusikan sembari nonton video. Baik, Bu Farida. Terima kasih banyak Bu Farida, terima kasih Mbak Inung. Ini sudah ada request sebelum saya mutar video, tapi saya berharap ini kita jawab dulu pertanyaan dari Mbak Karin. Silakan Mbak Karina untuk bertanya langsung kepada siapa, Mbak? Kepada Bu Nurcayati atau kepada Bu Farida? Belum Pak, belum ada pertanyaan saya. Oh, nggak jadi nanya? Iya. Oke. Kalau tidak jadi, berarti saya coba. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya sebelum ke video? Yang lain? Coba. Silakan, Pak Tamrin. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kepada semuanya. Terima kasih lagi kepada Ibu Inung, kemudian Bu Farida dan semuanya dalam kegiatan ini. Banyak sekali ilmu yang kami peroleh tentang hal kayu putih. Tetapi kayaknya ada yang kurang, Pak Ishak. Kolaborasi antara dua orang, misalnya yang satu silvikultur, yang satu teknologi, itu harusnya tambah satu lagi, yaitu tentang ekonomi. Oke. Kalau satu lagi tambah satu orang ekonomi, kayaknya lebih cakep lagi. Baik, sama Pak Maaf Tamrin, kemarin masukannya. saya nggak bisa ngikut. Ya. Terima kasih masukannya. Oke, makasih. Saya ada mungkin 3 pertanyaan, mungkin bisa dijawab nanti satu jawaban aja sebetulnya. Yang pertama adalah kegiatan pembuatan minyak atsiri dari kayu putih ini secara ekonomi menguntungkan atau tidak. Nah, itu kan berarti harus dianalisa dengan biaya. Berapa sih biaya bahan yang diperlukan untuk misalnya 1 kilo bahan itu berapa sih cost-nya? Kemudian yang kedua, 1 kilo itu rendemennya berapa, kalau kualitasnya seperti ini rendemennya berapa, kalau kualitasnya seperti ini. Kemudian kalau dijual harganya berapa, cost-nya berapa, nanti dijual harganya berapa. Berarti itu pendapatan untung atau tidak di situ dianalisa. Itu dari satu pertanyaan, tolong kalau nanti bisa ini kan menguntungkan atau enggak, itu perlu jawaban analisa ekonomi. Yang kedua, itu teknologi untuk minyak kayu putih ini bisa enggak dilaksanakan di Kalimantan Timur? Oke, secara silvikultur ya, budidaya tanaman itu punya syarat tumbuh. Misalnya tanahnya harus bagaimana, ketinggiannya, kemudian suhu dan kelembapan, terus cara budidaya, misalnya pengolahan tanahnya bagaimana, kemudian jarak tanamnya berapa, kemudian varietas apa yang paling bagus untuk di Kalimantan Timur, atau yang bunga merah, kah, yang bunga putih, kah, yang bunga kuning, dan sebagainya. Kemudian berapa produksinya per hektar. Itu. Sehingga kita bisa menentukan bahwa oh, saya harus menciptakan alat ke kapasitasnya sekian dengan area yang luas sekian sehingga tidak terjadi istirahat alat atau kebesaran alat. Gitu. Dan itu semua harus dinilai, dihitung dengan nilai angka. Karena kalau tidak dengan nilai angka, kelayakannya nggak bisa dinilai layak atau enggak. Misalnya layak, oh, berarti layak itu relatif. Tapi kalau ada angka, oh layak nilainya 10 misalnya. Berarti itu yang ini kan. Kemudian secara pengolahan, tadi ya, secara teknologi bisa dilaksanakan, secara silvikulturnya, budidayanya. Kemudian yang kedua adalah pengolahan. Pengolahan jelas mempengaruhi terhadap mutu, kualitas dan kuantitas dari minyak atsiri. Kuantitas dan kualitas itu berpengaruh terhadap cost, terhadap harga, ya kan? Berapa
alat yang efektif. Nah, misalnya pengolahan secara efektif itu pakai yang mana? Ada 4 alat pengolahan secara enzimatis misalnya. Kemudian secara kita pakai ketel, kemudian itu. Misalnya yang sekarang efektif pakai ketel ya. Berapa biaya investasi untuk kegiatan pengadaan ketel tersebut? Kemudian kualitasnya bagaimana? Hasil dari kalau kita menggunakan itu. Misalnya hasilnya grade-nya SNI dengan harga per kilonya sekian. Itu. Berarti itulah perlu dikasih nilai atau angka. Kalau pengolahan itu dirubah mungkin, misalnya ya, dengan cara sistem ini dapatnya 1 kilo, tapi kalau dengan cara sistem ini bisa 1,5 kilo. Kenapa nggak pakai teknologi yang sebetulnya ini enzimatis itu juga ini perlu diketahui sekarang mulai digencarkan tentang penggunaan enzim ya. Dan sebetulnya kalau kita bisa memproduksi enzim itu kita bisa melakukan seperti itu dan lebih gampang daripada menggunakan alat-alat yang lain. Perlu diketahui proses enzimatis itu kayak misalnya kalau gaharu. Kenapa sih gaharu baunya itu harum? Itu karena proses enzimatis. Dan enzimnya itu dari jamur. Nah, bagaimana itu bisa? Sekarang minyak atsiri. Itu. Jadi teknologi pengolahan bagaimana yang lebih efektif. Yang kemudian yang ketiga itu adalah pasar. Yang pasar itu sekarang kita memproduksi minyak kayu putih, pasarnya ada enggak? Samarinda, kalau bisa dicantumkan data pasar. Pasar Samarinda minyak atsiri dari kayu putih itu harganya 1 kilonya 400. Di Balikpapan sekian, di mana sekian. Kemudian kalau minyak itu ada turunannya lagi, harganya berapa? Nah, sehingga itulah yang ini. Makanya kolaborasi itu perlu, sehingga bahwa kegiatan ini ya menguntungkan secara ekonomi, kemudian secara teknologi bisa dilaksanakan, kemudian pasarnya ada, sehingga kita bisa setelah kegiatan ini bisa kolaborasi untuk memproduksi kegiatan yang lebih produktif dan menguntungkan. Saya kira itu 3 pertanyaan itu mungkin bisa dijelasin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Tamrin, ini pertanyaan apa dan juga masukan yang bagus. Namun saya lihat pertanyaannya lebih daripada 3 ini Pak, saya lihat. Kalau saya catat di sini sebenarnya ada 7 pertanyaan, namun saya rangkumkan menjadi 5 pertanyaan, saya perkecil. Tapi mungkin para narasumber kita juga sudah mencatat pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa dijawab secara ringkas kepada Pak Tamrin. Silakan saya persilakan dulu kepada kedua narasumber kita, Ibu Nur Cahyati dan Bu Farida. Siapa dulu nih? Silakan Mbak Inung dulu. Yang saya ingat ya Pak ya, gitu. Apakah bisnis minyak kayu putih ini menguntungkan secara ekonomi? Insya Allah menguntungkan Pak ya. Gitu. Memang belum banyak riset Pak kalau terkait dengan analisa ekonomi khususnya untuk kayu putih yang ada di Kalimantan. Nah, karena biasanya kan ada di lahan tumbuhnya kan juga berbeda ya Pak ya, gitu. Antara kita di Kalimantan dengan di Jawa, kemudian dengan di Maluku. Kalau untuk rendemen Pak, yang di Sungai Hitam kemarin, ini juga tetap perlu kita lakukan penelitian lagi. Kemarin kita bisa dapatkan rendemen 1,8. Nah ini sangat menarik sekali, karena berdasarkan informasi teman-teman pelaku penyuling di Jogja, petani di sana, rata-rata menurut mereka rendemennya masih di 0,9. Mas Afif di Tarakan itu sudah melakukan
produksi juga Pak, dengan kapasitas alat mereka 300 kg. Rendemen yang dihasilkan juga masih di bawah 1, 0,6 kalau tidak keliru. Kemarin sebenarnya kita membahas mengenai prospek secara umum. Kebetulan Pak Tamrin nggak hadir sih kemarin ya gitu. Dan mungkin belum dapat update dari Mbak Dena ya, maksudnya koordinasi sama Mbak Dena ya kemarin yang hadir itu. Kita memang belum melakukan penghitungan Pak, analisis usaha, karena menurut kami analisis usaha memerlukan waktu yang tidak sebentar. Pelatihan kita kan hanya 3 hari dengan beberapa jam Pak ya, jadi kami ambil secara umumnya dulu untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana prospeknya, dan kemarin juga kami sudah sampaikan untuk melakukan analisa usaha ada banyak faktor seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Tamrin, dan tentunya sebaiknya memang melibatkan teman-teman ekonomi yang di sosial ekonomi, apalagi nanti kalau kita bicara masalah pasar, nanti kemana pemasarannya, tapi secara sederhana gambaran nanti akan dilakukan oleh teman-teman di Sungai Hitam Pak, karena melihat juga ketersediaan atau potensi dari kayu putih yang ada itu kan belum banyak. Betul tuh, ada sekitar 2-3 hektar mungkin ya Pak Insa ya. Nah, kemudian alat juga, ini kan kebetulan nanti teman-teman di Sungai Hitam alhamdulillah akan dapat bantuan alat dari PHM ya Pak Insa ya, dengan kapasitas yang memang masih kecil Pak. Jadi gambarannya yang akan dilakukan itu mereka masih melakukan sistemnya yang retail. Jadi memang belum berbicara skala besar gitu. Karena ini juga untuk apa ya, pembelajaran kepada masyarakat dulu, ketika yang kecil itu nanti akan perkembangannya menggembirakan, maka nanti kita juga akan arahkan kepada masyarakat, misalnya untuk menanamnya, sekaligus memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif, sehingga harapannya juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian teknologi yang bisa dilakukan, apakah teknologi ini bisa dilakukan di Kaltim seperti itu Pak ya? Insya Allah bisa, karena sebenarnya Pak, teman-teman dari Litbang Bioteknologi Pemuliaan Tanaman Hutan di Yogyakarta, mereka telah melakukan riset pemuliaan terhadap kayu putih ini selama 25 tahun dan itu bukan waktu yang sebentar. Nah, jadi apa yang mereka lakukan itu bahkan baru mendapat rendemen untuk kayu putih di 2-3% Pak. Tadi saya ulangi lagi, kita di sini tanpa upaya budidaya yang ada di Sungai Hitam, dari hasil yang kami lakukan kami menemukan yang 1,8% tadi. Sangat menarik tentu saja, apalagi tadi kita nanti ketika kita melakukan bisnis ini, kemarin juga sudah kami sampaikan pada materi tentang budidaya, tentu kegiatan budidaya menjadi hal yang mutlak harus dilakukan. Karena kita tidak bisa mengandalkan dari alam, kemudian kita juga harus melakukan peningkatan dari hasil atsiri yang akan kita peroleh, tentu kegiatan budidaya itu harus dilakukan. Gitu. Bahkan teman-teman akan kita bimbing nanti juga untuk ke arah pemuliaan. Pemilihan benih yang baik atau menanam dengan awal bibit-bibit yang unggul seperti itu. Untuk teknologi insya Allah bisa, karena kita saat ini juga sedang diharapkan untuk bisa menuju swasembada kayu putih Pak. Karena tanaman kayu putih itu adalah tumbuhan asli Indonesia, sedangkan saat ini antara permintaan dengan ketersediaan yang bisa kita penuhi di dalam negeri itu sangat jauh. Jadi ada permintaan, ada beberapa informasi sebenarnya ada yang menyebutkan 1.500 ton, ada yang menyebutkan bahkan sampai 3.500 ton. Itu permintaan di dalam negeri, baik itu industri farmasi, kemudian untuk pangan dan lain sebagainya, kosmetik juga. Sedangkan kita di dalam negeri baru mampu menyediakan sekitar 500-600 ton. Artinya ada banyak sekali. Nah, kami baru menggambarkan bahwa ini sudah menunjukkan bahwa bisnis ini peluangnya masih terbuka lebar. Karena antara permintaan dengan ketersediaan itu masih sangat-sangat jauh. Jadi untuk di Kaltim tentu saja di Kalimantan insya Allah itu bisa dikembangkan karena juga diarahkan, kita juga punya lahan yang luas Pak ya, bahkan banyak lahan-lahan yang tidak produktif, kemudian juga bisa dilakukan riset untuk lahan-lahan misalnya pada areal-areal bekas tambang seperti apa. Nah tentu bukan proses yang sebentar. Seperti itu mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan Pak, semoga jawabannya bisa membantu. Berharap dari Bu Farida juga untuk melengkapi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Inung. Ini jawaban yang sangat detail sekali. Semoga ini sudah bisa
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Tamrin. Namun untuk itu kami juga persilakan ke Bu Farida untuk mungkin melengkapi daripada jawaban dari Bu Inung. Silakan Bu Farida. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Inung. Jawabannya menurut saya sudah sangat lengkap. Itu sudah mewakili dari 2 hari pertemuan kita kemarin. Sayangnya karena Pak Tamrin kemarin berhalangan, akhirnya Bu Inung mengulangnya kembali hari ini. Saya hanya ingin menambahkan yang untuk teknologinya ya Pak, itu ada 4 ya kemarin metode untuk pengambilan minyak atsiri. Ada 4, yang pertama destilasi, pengempaan, ekstraksi, dan yang terakhir enzim. Kalau untuk minyak kayu putih, kita sudah merekomendasikan bahwa kita pilihkan yang metode uap dan air. Mungkin alatnya sudah dipesan ya, Pak Ica ya? Ya. Karena sudah dari hasil riset dan juga beberapa jurnal yang kita baca mengarah semua ke sana. Dan juga produksi yang sudah berjalan, misalnya yang di Tarakan, yang di Ambon, yang di Jawa, semua rata-rata menggunakan ketel penyulingan metode uap dan air. Nah, satu lagi yang untuk tentang enzim, enzimnya itu kalau kita sudah dapat ilmunya mungkin sudah lancar ya Pak. Pertama kita akan cari mikrobanya dulu, apa yang menghasilkan enzim. Jadi mikroba apa yang akan menghasilkan enzim yang kita butuhkan buat menghidrolisis sampel kita. Nah, yang mahal itu ilmunya Pak. Belajar tentang enzim saya sampai sekarang juga bingung di mana. Kalau di Jawa mungkin enak ya, banyak perguruan tinggi yang menyediakan tentang ilmu itu. Kalau kita di Kalimantan kayaknya terbatas Pak. Jadi hanya sekedar baca, ada beberapa jurnal di ITB sudah ada, tapi masih skala lab semuanya, belum ada yang produksi massal. Mungkin itu Pak yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup memuaskan. Boleh nambahin lagi ya Pak? Silakan, Bu Inung. Pak Rani. Oke, Pak Tamrin, ini sebenarnya kita juga perlu mengajak Pak Tamrin nih, karena saya tahu Pak Tamrin adalah pelaku bisnis dari minyak atsiri nilam nih, pengusahanya. Kita tahu harga nilam sangat tinggi nilainya ya Pak Tamrin. Justru sebenarnya peran dari teman-teman di sini ya sesuai dengan kapasitasnya, dan Pak Tamrin sebagai pebisnis yang tidak bisa dibilang baru gitu. Pak Tamrin juga bisa membantu nanti teman-teman untuk melakukan analisa usaha seperti apa gitu ya, bersama teman-teman di Sungai Hitam mengarahkan, terus Pak Tamrin juga tentu punya banyak pengetahuan mengenai karakteristik pasar untuk minyak atsiri, jejaring kerjanya seperti apa. Harapan kita Pak Tamrin juga bisa sharing nanti ke teman-teman seperti itu. Oke Pak Insa, makasih Pak Tamrin. Baik, terima kasih Mbak Inung, Bu Farida. Tapi mungkin ini Pak Ranu kayaknya mau melengkapi ya Pak. Silakan Pak. Tadi saya mau menambahkan, tapi sudah disampaikan Bu Inung duluan kayaknya. Menarik sekali yang disampaikan Pak tadi. Memang setuju bahwa usaha memang akan sangat menarik apabila kita memang ingin terjun secara all in di usaha ini. Untuk itu tentunya saya setuju tadi dengan pendapatnya Bu Inung, kita bisa berperan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kita mungkin tunggu nanti Pak Tamrin bagaimana sang ahli ini bisa menganalisa bagaimana prospek bisnis ini ke depannya. Mungkin bisa kita keep in touch dengan teman-teman di LT, dengan Bu Inung dan juga timnya Bu Farida di Politani Samarinda, supaya nanti teman-teman di Sungai Hitam juga bisa ikut merasakan bahwa kita semua bisa ikut membantu untuk meningkatkan penggunaan kayu putih ini di Sungai Hitam sana. Kita tunggu partisipasinya Pak Tamrin. Terima kasih. Baik, Pak Tamrin, kira-kira ini sudah menjawab dari pertanyaannya atau masih ada yang perlu dijelaskan? Atau 1 menit? Silakan, Mas. Oke. Sebelum kita lanjut dengan ya. nanti Pak Dahlan, setelah Pak Tamrin, silakan. Oke. Sebetulnya, makanya kami mengatakan bahwa kalau secara ekonomi itu adalah hitungan angka, jadi angka itulah yang bisa menentukan bahwa kita itu
ini pekerjaan harus bisa dilanjutkan. Kalau angkanya itu di bawah 0 berarti kan kita tidak bisa lanjut. Tapi kalau kita punya angka 1 menyampaikan. itu yang kedua, oke ya. Perlu diketahui bahwa budidaya, tanaman budidaya dengan tanaman lokal itu beda. Beda sekali, rendemennya beda, ininya beda, cost-nya beda, dan sebagainya beda. Makanya itu perlu dianalisa, kalau budidaya bagaimana, kalau alam bagaimana, itu produksi per hektarnya berapa. Sebetulnya rendemen, kalau bayangan kami ya, bayangan saya, rendemen itu tidak usah mengolah, kita mungkin bisa menganalisa berapa rendemennya. Itu dari, sekarang produksi minyak itu, atsiri itu dari mana? Dari daunnya kan? Daunnya dianalisa, posisi minyak itu ada di mana, bulatan-bulatan itu ada di mana, berapa jumlah bulatan itu per daunnya. Itu kalau dalam satu pohon itu ada 100 daun, udah kalikan 100 daun, itu mungkin bisa, rendemen itu bisa dilihat, itu gambaran aja sih. Kemudian untuk pasar, memang pasar banyak ininya. Kemudian asosiasi minyak atsiri ada, kami punya organisasi di Jakarta juga sudah ada induk asosiasi minyak atsiri dan bukan minyak kayu putih. Jenis minyak banyak sekali, itu kita bisa komunikasi dengan beliaunya, kualitas yang mana yang harganya sekian, kualitas yang mana sekian. Saya kira itu, semoga kolaborasi ini bisa tidak stop dari sini ya, sampai berlanjut, sampai masyarakat paling tidak 5 masyarakat punya satu alat produksi, itu mungkin lebih bagus lagi. Makasih. Amin. Terima kasih Pak Tamrin atas ini pertanyaan dan saran-sarannya. Namun saya juga sedikit ingin menambahkan daripada pertanyaan-pertanyaan Pak Tamrin dan juga ini ringkasan jawaban dari Bu Inung, Bu Farida, dan juga Pak Ranu. Saya sangat apresiasi sekali dari saran dari Pak Tamrin bagaimana kita harus berkolaborasi, ekonomi, dan pasar itu. Nah, ini pelatihan ini Pak Tamrin merupakan langkah awal kita, yang mana kita juga mendukung daripada konservasi wisata Bekantan Samboja, yang insya Allah setelah pasca pelatihan ini, mudah-mudahan dari teman-teman Pokdarwis bisa juga mengelolanya daripada minyak kayu putih ini, dan pemasarannya kita bisa melalui wisata Bekantan yang ada di Samboja, Sungai Hitam. Dan kolaborasi ini semoga masih tetap terjalin antara misalnya kolaborasi LT, PHM, Unitani, dan Pokdarwis, serta yang terlibat lainnya, Politek, KSDA, dan Politeknik, ini akan bisa mendukung apa yang langkah awal yang kita lakukan pada hari ini dan akan datang. Itu Pak Tamrin. Pak, terima kasih. Silakan. Ya. Informasi juga ya. Kebetulan di grup peserta pelatihan kita ini ada Bu Andi Lisna. Beliau itu Bu Dr. Andi Lisna tepatnya ya, Bu Andi Lisnawati. Beliau itu bidangnya ekonomi. Oke. Kemarin S3-nya tentang agroforestry kalau nggak salah ya. Apa ya? Kalau ada Bu Andi Lisna. Mungkin bisa juga, kami mohon kita karena sekarang ini adalah sesi diskusi, mungkin bisa ditambahkan ke Ibu Dr. Anilisa. Nah, silakan Bu, mungkin bisa tambahkan sedikit ilmunya Bu. Jadi peserta yang lain, teman-teman dari Pokdarwis yang juga masyarakat pemula, kita saling semangat dengan adanya teman-teman dari luar ini. Silakan Bu. Ada enggak? Ada enggak? Ibunya lagi Ibu Anelisa. Lagi ngajar. Halo Ibu. Oh, beliau tidak ada Bu. Tidak ada ya. Ada Pak, Andi Lisnawati tapi masih di mute dan enggak video sepertinya. Lisna. Andi Lisnawati ya Bu. Oh Ibu Andi Lisna. Iya. Oh ya ada. Iya ada. Selamat pagi, ya, Ibu. Nanti kalau beliau masuk lagi. Oke. Ya, mungkin beliau masih di unmute. Itu sementara mungkin setelah itu saya ingin ini ada pertanyaan juga yang ingin bertanya Pak Dahlan, Pak Alwi Dahlan. Silakan Mas Alwi. Terima kasih Mas. Jadi yang juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tamrin. Sudah membuka pikiran mungkin beberapa orang di antaranya saya, karena dari kemarin saya juga bertanya
seperti kayak ada yang kurang. Kayak berarti terjawab hari ini mengenai pakar ekonomi atau orang ekonomi. Karena yang bicara budidaya, saya kan beberapa belakangan ini juga sering datang langsung ke beberapa petani yang ada itu. Banyak bahasa di sana yang muncul, diantaranya budi tak berdaya, karena bicara budidaya. Nah, jadi kita berbicara memang bicara perspektif ke depannya ini mau kemana seperti itu. Tapi tadi sudah dijawab dan mungkin di pelatihan atau pertemuan selanjutnya bisa dihadirkan orang-orang ekonomi. Nah, untuk penanya, tadi ada Ibu Cahyati, pembicara, ada Ibu Cahyati, bicara bahan baku ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, diantaranya itu kondisi tempat tumbuh, umur panen, jenis, dan penanganan pasca panen. Yang mau saya tanyakan di sini mengenai kondisi tempat tumbuh. Maksudnya kondisi tempat tumbuh ini apakah berbeda apa perbedaan kualitas? Misalnya kondisi tempat tumbuh berarti ketika bicara di tempat yang dingin atau di rawa seperti dan tempat yang panas seperti di Ambon. Apakah itu berbeda? Nah, perbedaan ini kondisinya ini mana yang masuk rawa itu bagaimana kualitasnya, apakah lebih baik, terus bagusnya itu seperti apa. Terus yang selanjutnya saya mau tahu sih umumnya berapa, karena pasti tahu lah bisa memberikan gambaran terkait misalnya nih 2 kilo daun minyak kayu putih itu menghasilkan rata-rata berapa minyak atsiri yang bisa dihasilkan seperti itu. Nah, mungkin itu, dan saya masih mau sedikit ini juga mengenai alatnya ini, karena yang saya lihat alatnya itu kan saya juga pernah dengan teman-teman di Balikpapan kami punya komunitas buat semacam alat pirolisis seperti ini. Kalau bagi kami nih pirolisis, alat kami itu bagaimana kemudian memanfaatkan limbah plastik yang menjadi bahan bakar. Nah, ini saya lihat di situ yang ditampilkan videonya itu kan di YouTube itu oleh LT, itu proses pemanasannya masih konvensional dengan berupa kompor. Nah, berupa kompor berarti itu bicara cepat tidaknya rambat panas, karena itu mempengaruhi mengenai kualitas bagi kami di Balikpapan itu. Jadi mungkin itu masuk di alat penyulingan nanti Mas ya, untuk bahasnya itu, karena saya masih penasaran juga itu. Jadi untuk 2 pertanyaan dulu itu Mas, mengenai yang pertama kondisi tempat tumbuh, lalu yang kedua itu mengenai tentang gambaran umum dan biasanya minyak 2 kilo misalnya itu menghasilkan berapa minyak atsiri seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dahlan ini atas pertanyaannya, ini sangat menarik sekali. Memang kita di awal dengan Pak Tamrin sudah mulai menghitung ekonomi. Memang ke depannya perlu juga memang kita hadirkan ini pakar ekonominya. Tapi saya pikir untuk bisa ini menjawab singkat dari pertanyaan Mas Dahlan, Mbak Inung dan Bu Farida. Di sini. Pak Insah, pengen menambahkan ya, Pak Insah. Silakan. Tamrin, kalaunya keliru mohon dikoreksi. Ya. Jadi saya ingin memberikan gambaran hitung-hitungan secara sederhana, namun hitungan ini tidak mutlak akan sama gitu, karena akan ada beberapa faktor yang kita tidak ketahui di Sungai Hitam seperti apa. Jadi saya asumsikan ini hitungan dalam 1 hektar ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita melakukan dengan jarak tanam 3 kali 1. Ini artinya kita sudah melakukan penanaman. Kalau yang di Sungai Hitam itu kan tumbuh alami ya, teman-teman mungkin bisa memulai memanennya dari sana, tapi harus ada kegiatan budidaya. Pemanenan juga kemarin saya sampaikan, jangan sampai ketika kita memanfaatkan, kita menjadi kompetitor. Itu harus diingat karena di sana adalah areal bagi tempat hidupnya bekantan. Jadi mereka sudah semakin terbatas kondisinya nih gitu. Kemudian ada area bermain mereka di pohon-pohon kayu putih, kemudian kita manfaatkan lagi malah semakin terganggu gitu. Jadi itu juga harus menjadi catatan. Jadi ini ketika kita melakukan penanaman dalam 1 hektar misalnya dengan jarak 3 kali 1 ada sekitar 3.000 lebih, 3.333 pohon per hektar mungkin ya. Benar ya Pak Tamrin ya. Orang-orang perhutani ini biasa nanam. Nah, dari situ nanti kita akan dapat sekali panen dengan asumsi kalau di Jawa 1 pohon itu akan menghasilkan 6 kg. Ini yang kita tidak tahu di sini. Jadi ini sekaligus juga Pak Alwi tadi ya, Pak Alwi ya, benar ya. Jadi
di sini kan memang masih banyak, kurang Pak literaturnya, karena di lahan kita berbeda tentu saja dengan di Ambon, dengan di Jogja, di Gunung Kidul seperti itu. Jadi kami belum bisa mendapatkan satu pohon itu kita akan dapat panen berapa gitu. Nah, jadi diasumsikan dengan sama yang di Jawa itu ada 6 kg dalam satu pohon, sehingga dalam sekali panen dalam 1 hektar perkiraannya kita akan dapat 19.000 lebih kilogram per hektarnya. Nah, kemudian asumsi dari yang kami sudah lakukan ada 1,8 persen ya rendemennya, tapi bisa juga turun kan, kita juga masih belum tahu terus terang gitu. Jadi kalau di 1,8% rendemen dengan tadi ada 19.000 lebih per kilogram per hektar, maka akan dapat rendemen mungkin sekitar 3.999 kilogram lebih. Nah, kemudian nanti dari sana kita akan tahu bahwa hasil nanti yang akan kita peroleh itu sekitar 359 kilo mungkin ya per hektarnya minyaknya. Tinggal dikali saja harganya seperti apa. Kalau misalnya sekitar 200.000 per kilonya, kita bisa dapat sekian puluh juta. Kenapa kemarin juga kami belum menyampaikan terus terang hitung-hitungan ini? Saya pribadi gitu, saya tidak ingin masyarakat menjadi pemimpi dulu. Gitu. Boleh kita boleh bermimpi ya ketika melakukan bisnis gitu, karena itu akan memotivasi kita. Tapi saya akan mengajarkan bahwa kita juga harus memulai dari yang kecil, tapi nanti akan berkembang menjadi besar. Kalau boleh ada waktu, tapi sebenarnya ini video yang nanti penyulingan dulu ya gitu. Ini adalah bonus saja nanti kalau kita masih punya waktu. Saya akan berbagi mengenai PowerPoint success story, kisah sukses dari teman yang ada di Semarang sana, bagaimana beliau memulai usaha atsirinya sehingga menjadi berkembang besar. Karena kalau kita baca bisnis atsiri itu juga bukan hanya bisnis yang sekian puluh juta seperti itu, tapi banyak cerita sedihnya juga gitu. Kita tahu banyak kegagalan, banyak yang tutup seperti itu. Makanya harapan kami teman-teman memulai dari yang kecil, namun sembari belajar, teman-teman akan harapannya akan bisa mengembangkannya, bahkan nanti bisa menularkan kepada masyarakat yang di sekitar. Bermula ini dari Pokdarwisnya dulu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Insah. Baik Mbak Inung, ini penjelasannya cukup jelas sekali. Mungkin itu jawaban singkat yang bisa untuk menjawab dari pertanyaan Pak Dahlan. Saya pikir itu Pak Dahlan kira-kira bisa Pak Dahlan menjawab dari pertanyaannya. Siap, makasih Mas. Baik, terima kasih Mas Dahlan. Mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, maka saya akan share video untuk ini dulu ya. Kita tonton bersama, baru kita tanya jawab lagi. Saya share screen dulu. Mana dia? Bentar, saya ini videonya. Ini dia.
Bapak Ibu semua, ini adalah alat penyuling atsiri yang kami punya. Nah, ini ada beberapa bagian secara garis besar. Ini adalah alat untuk menyulingnya, kemudian ini tabung gas untuk pemanasannya, dan ini adalah drum yang ada berisi air. Nah, bagian dari ini semua adalah ini kami menyebutnya ini adalah boiler atau tempat untuk bahan penyulingan. Di dalamnya ada terdiri dari saraf. Di sini posisinya, di bawahnya nanti biasanya kita isi dengan air, kemudian ditaruh sarafnya, dan di atasnya adalah tempat untuk menaruh bahan atsiri yang akan kita suling, entah itu daun, pohon, atau kulit kayu, dan lain sebagainya. Di bawah sini, ini adalah kompor untuk memanaskan, menyalakan api, nanti yang mendidih di sini, kemudian nanti menguap. Nah, ini adalah pendingin atau kondensor yang di dalamnya itu ada air yang mengalir ke sini. Jadi air masuknya dari selang menuju ke sini, masuk ke sini, kemudian airnya akan mengalir terus kembali lagi lewat yang atas, kembali lagi ke dalam drum ini. Jadi airnya terus mengalir, kita menggunakan air yang ada di luar sini. Fungsinya adalah untuk mendinginkan uap, dan nanti ada keluar dari sini. Ini adalah alat untuk menampungnya. Jadi nanti ada terdiri dari dua bagian, ada hidrosol dan ada atsiri, minyak atsirinya. Minyak atsiri posisinya kan selalu di atas, dan hidrosolnya di bagian bawah. Ini bisa diputar nanti untuk mengeluarkan hidrosolnya atau atsirinya. Jadi itu gambaran sekilas mengenai alat penyulingan atsiri.
Terus ya, Baik. Baik teman-teman, itu yang ini hasil daripada video sebelum kita melakukan pelatihan ini, kita juga sempat ini mengambil sampel daripada minyak kayu putih di Sungai Hitam, melakukan penyulingan dan juga melakukan uji coba di Laboratorium Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Nah, dari video tadi mungkin dari awal hingga akhir, mungkin teman-teman ada yang bertanya, silakan. Silakan, Pak Tamrin. Saya. Ya. Oke, terima kasih Bu Inung tadi menjelaskan tentang produktivitas dari minyak kayu putih yang ada di Sungai Hitam ya. Itu oke. Secara penghasilan itu misalnya oke lah kita bayangkan bahwa produksi per hektar itu kalau dijadikan uang itu bisa 60 juta sekali panen. Kemudian kalau periode pemanenan itu misalnya 3 bulan sekali, berarti 1 tahun itu 4 kali, atau misalnya 2 kali, berarti dikalikan 2 itu. Tapi berapa kos yang diinikan itu kan belum terhitung. Makanya kenapa kami tetap ke nilai dari itu, sehingga kita bisa menggambaran. Kemudian itulah bedanya antara ibu dengan saya, karena ibu meneliti, kemudian saya adalah praktisi. Kalau kami, begitu ada peluang, di mana ada peluang, disitulah kami masuk. Tapi bagi ibu, di mana ada ilmu, di situ ibu yang memproduksi ilmu itu. Jadi kayaknya ini, makanya kolaborasi itu dipenting. Contohnya sekarang ya, bahan mentah ada di air hitam. Teknologi pengolahan bisa di Politeknik Pertanian. Kemudian ilmunya dari mana? Dari Bali Tech. Nah, itulah kolaborasi ini yang harus diinikan untuk meningkatkan bagaimana kita bisa memproduksi dengan maksimal. Itu saya kira itu. Karena terus terang saja dengan jarak tanam 3 kali 1 itu ideal enggak jarak tanam untuk tanaman kayu putih di Kalimantan Timur, atau mungkin yang jarak ideal misalnya 3 kali 2, sehingga nanti bisa produktivitas minyak rendemennya tinggi, kemudian produktivitasnya ininya, makanya itu. Kemudian untuk space untuk hewan, bekantan dan sebagainya, sebetulnya kita bisa memplanning itu, bisa membuat landscape areal tersebut untuk dijadikan bisnis kayu putih dan tempat mainan bekantan, karena tidak harus semua monokultur kayu putih semuanya harus diproduksi, tapi ada spot-spot yang bisa diproduksi, yang spot-spot untuk pemuliaan, ada breeding improvement dan lain sebagainya. Itulah saya kira itu. Makasih. Terima kasih Pak Tamrin ini ya. Mungkin mau ditanggapin Mbak Inung atau Mbak Farida? Sebenarnya ini tinggal nunggu share pengalamannya Pak Tamrin, Pak. Iya, sebenarnya kan dari tadi tuh mancing-mancing gitu share pengalaman beliau gitu sebagai pebisnis sukses ya Pak. Di sana berapa? Di sana seperti apa gitu, atau Inhutani kan juga dekat sama saudaranya Perhutani gitu, atau ada banyak informasi yang bisa Pak Tamrin sebenarnya bagi untuk kita semua. Tapi juga waktu juga terbatas ya Pak ya ini. Makanya kami sebenarnya mengharapkan ini kan tidak berakhir di sini Pak Tamrin gitu. Akan banyak seri-seri selanjutnya untuk kita bisa mengawal teman-teman tadi seperti yang saya sebutkan juga sesuai dengan kapasitas kita masing-masing gitu. Kalau kami sebagai peneliti tentu kami juga nggak bisa bicara sembarangan ya Pak ya gitu, karena kami berbicara biasanya berdasarkan data yang ada gitu. Saya jujur mengatakan belum banyak informasi misalnya seperti apa pertumbuhan di daerah rawa, kemudian di Sungai Hitam, ya itu harus kami sampaikan seperti itu. Oke, ditunggu Pak Tamrin. Utang nih buat Pak Tamrin. Itu saya tambahkan ya Bu. Silakan.
sesuai konsep awal kita ya Bu Inung ya, untuk masyarakat di sekitar Sungai Hitam, saya pikirannya begitu Pak, namanya bukan pebisnis ya, jadi nggak sampai ke sana pikirannya, agar masyarakat sekitar Sungai Hitam itu dapat memanfaatkan lahan yang penuh dengan pohon minyak kayu putih itu, sehingga mereka kemarin saling tanpa kompetitor, apa kata istilah Ibu kemarin? Sinergi ya, Bu. Maju tanpa, ya kan? Jadi sama-sama saling memanfaatkan hutan itu. Si bekantannya bisa hidup di situ, si masyarakatnya juga sama-sama berdampingan menjaga kelestarian Mbak Inung, suara di sekitar. Gimana Pak? Maaf, saya putus tadi Mbak Inung. Oke, Oh, ya. lanjut Bu Farida. Itu menurut saya begitu Pak. Yang dalam pikiran saya awalnya cuma sampai di situ. Saya belum kepikiran sampai akan memproduksi yang besar-besaran. Karena alat kita juga ya Pak yang dipesan masih untuk skala rumah tangga lah istilahnya. Begitu Pak. Mungkin hanya baru sekitar muat 2 kilo atau 5 kilo Bu. Gitu ya kapasitasnya ya. Yang penting kita memperkenalkan teknologinya dulu. Ketika masyarakat itu sudah benar-benar tertarik, mungkin akan dipikirkan lebih lanjut gimana ke depannya. Menurut itu dari saya, Pak. Terima kasih. Jadi alat ini kan kapasitasnya baru sekitar 5 kg Pak Tamrin. Tapi untuk standar dia sudah masuk standar industri. Meskipun stainless yang digunakan itu Pak Insa kita belum menggunakan yang food grade misalnya. Karena untuk yang food grade itu akan harganya pasti jauh lebih tinggi lagi. Puluhan juta sudah dengan kapasitas kecil 5 kg itu. Tapi untuk standar insya Allah ini bagus. Bu Farida juga sudah lihat ya Bu ya gitu. Ininya tutupnya juga tidak ada uap yang keluar gitu. Sehingga hasil yang atsiri yang didapatkan cukup inilah gitu. Nah, kemudian kalau kita juga belum masuk Pak, tadi baru misalnya ngebahas mengenai bagaimana analisa usahanya gitu. Itu perlu waktu yang sangat banyak, belum kita bicara konsep Pak. Belum sampai ini ke tataran konsep. Ini masih sangat-sangat awal kalau menurut saya gitu. Karena di sana tadi unik merupakan tumbuhan kayu putih yang hidup alami, kemudian habitatnya dia pasang surut, di sana juga ada satwa bekantan, harapan kita masyarakat juga bisa memanfaatkannya, seperti yang disampaikan Bu Farida, kita harus berbicara gimana konsepnya, tentu kan seperti itu gitu, agar semua tadi bisa saling berjalan, beriringan gitu, jadi akan banyak sekali serinya nih, berarti nunggu dari Pak Insa juga sama teman-teman juga gitu kan. Pak Ranu juga ya senyum Mbak ya. Mbak Lulu juga. Jadi ya, harapan kita benar Pak Tamrin menyebutkan kolaborasi itu harus gitu. Karena kita nggak akan bisa berjalan sendiri-sendiri gitu. Kenapa juga tadi Bu Farida ini sebagai untuk memotivasi masyarakat di sana agar mereka melek dulu nih dengan penyulingan atsiri gitu. Dan atsiri itu pun akan banyak sekali nanti. Apakah nanti konsepnya selain teman-teman memanen nanti si kayu putih, teman-teman juga bisa memanen menanam, maksudnya membudidayakan tanaman-tanaman penghasil atsiri lainnya. Jadi nanti hasilnya kan juga bisa dalam bentuk beberapa produk atsiri gitu. Terima kasih Pak Insa. Silakan Pak Rano. Silakan. Ya, jadi sesuai konsep yang kita desain sama-sama kemarin kan sebenarnya memang ini kerangkanya adalah dalam kerangka konservasi bekantan. Betul ya Bapak Ibu ya? Benar. Jadi dengan adanya potensi kayu putih yang ada di sana yang ternyata juga itu bukan bahan makanan buat bekantan juga ya. Benar Pak. Di si kayu putih ini. Nah, tetapi ada potensi bahwa kayu putih ini bisa ditebang karena dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi. Nah, untuk itulah sebenarnya untuk dalam rangka menjaga agar pohon-pohon ini tidak ditebang, kita coba kenalkan pemanfaatan kayu putih ini untuk bisa dimanfaatkan mungkin dalam tataran kecil baru pemanfaatan rumah tangga untuk obat-obatan pribadi, dan mungkin kalau memang sudah dalam bisa dikembangkan lebih lanjut
dengan catatan tadi ya seperti disampaikan Bu Inung bahwa ini tidak akan mengganggu ekosistem di sana, yang tidak akan mengganggu habitatnya bekantan, kita bisa masuk ke dalam tataran komersialisasi. Tapi mungkin yang perlu kita ingatkan dari awal, sementara ini kita fokus dulu di konservasi kali ya. Jadi jangan sampai oke, kita bisa bermimpi ke arah komersial, tapi at least kita sekarang bekantannya jangan dilupakan dulu. Ya. Dan saya setuju bahwa karena ini sifatnya destilasi ini bisa untuk berbagai jenis bahan. Tadi kayaknya ide yang bagus Bu Inung, Bu Farida. Mungkin tanaman-tanaman yang lain yang bisa ditanam secara mandiri, mungkin tertarik dengan kemarin dijelaskan ada mawar, terus kemudian ada beberapa bahan lain yang mungkin dengan kita perkenalkan metode ini bisa membuka wawasan dari teman-teman Pokdarwis di sana untuk kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk di satu sisi kita melindungi bekantan, di sisi lainnya kita juga bisa meningkatkan perekonomian kita. Nah, harapan kami tentunya di PHM juga seperti ini, kita dapat sekali dayung dua tujuan terpenuhi. Dari sisi keanekaragaman hayati, kita coba melakukan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi, tetapi juga dari sisi perekonomian kita tidak meninggalkan orang-orang yang melakukan aksi konservasi ini. Demikian Pak Insa, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rano. Ini juga saran yang berbagi wawasan yang ini untuk memperjelas apa yang tujuan kita pada hari ini. Semoga ini menjadi awal kita untuk bisa berkembang ke depannya. Terus ini ada pertanyaan. Pertama saya pengen ini, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, saya pengen mengucapkan selamat bergabung. Ini Kepala Balitek SDA, Bapak Dr. Ishak Yasir. Selamat bergabung, Pak Ishak. Ya, selamat pagi. Mungkin sebelum pertanyaan selanjutnya, kami persilakan dulu Pak Ishak untuk ini menyampaikan ini perkenalan. Silakan Pak Ishak. Ya, terima kasih Pak Insa, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya, karena saya lihat juga sebagian saya sudah kenal dan sering berinteraksi di lapangan dengan teman-teman di Sungai Hitam, juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga rekan-rekan dari Balitek. Saya sudah mendengarkan dari proses diskusi, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, tapi yang ingin saya garis bawahin sebenarnya benar apa kata Pak Tamrin, Pak Insa, termasuk juga Bu Farida, bahwa sebenarnya kalau kita lihat di Kecamatan Samboja ini bukan hanya kaya keanekaragaman hayati, tetapi juga ekowisatanya. Kami mencatat setidaknya ada 15 objek wisata yang sudah dikelola maupun sudah dikelola dengan baik ataupun sedang dikembangkan, atau termasuk yang belum dikembangkan secara optimal. Jadi salah satunya adalah proses pengembangan. Kita lihat ada potensi luar biasa di Sungai Hitam terkait dengan pengembangan ekowisata. Nah, kalau kita lihat konsepnya itu benar. Jadi kita ingin mendorong konsep yang namanya Life in Harmony in Nature. Kenapa itu bisa kita dorong di Sungai Hitam? Karena kebetulan di sana ada satwa endemik Kalimantan yang potensi konflik dengan manusianya itu sangat kecil. Dan kita bisa lah harusnya hidup berdampingan dan harmoni dengan satwa liar, dengan lingkungan yang ada, dan itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekowisata. Nah, di lain pihak tentunya upaya-upaya lain di dalam mengeksplor keanekaragaman hayati untuk bisa dikelola secara bijak dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat itu terus digali. Nah, ini adalah salah satunya. Ternyata di Sungai Hitam juga punya potensi yang bisa dikembangkan terkait dengan yang kita lakukan hari ini, yaitu untuk mengidentifikasi lah betul peluang-peluang ke depan yang bisa kita kelola terkait dengan budidaya minyak kayu putih. Mungkin itu Pak Insa yang ingin saya sampaikan. Kita kawal prosesnya karena Samboja ke depan, kalau saya lihat potensi di Sungai Hitam ini salah satunya kita dorong bersama dan mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kaltim, kalau perlu di Indonesia,
dan saya mengapresiasi saudara-saudara saya kelompok sadar wisata di Sungai Hitam yang terus bekerja keras untuk bersama-sama mengelola kawasan dengan baik. Terima kasih. Sudah kesini. PRT, makasih banyak. Mungkin itu dari saya, Pak Insa. Terima kasih atas inisiasinya, kerjasamanya. Selamat berbagi pengalaman dan pengetahuan. Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan cita-cita kita untuk mendorong konsep yang baik dalam pengelolaan salah satu potensi di Kecamatan Samboja di Sungai Hitam bisa kita laksanakan dengan baik, dan ke depan akan lebih banyak dikunjungi, dikenal, dan kita bisa memanfaatkan karena banyak potensi, tidak hanya kayu putih, mungkin kita juga bisa kembangkan penanaman pohon karet, karena pohon karet itu juga daun mudanya bisa dimanfaatkan dan dimakan oleh bekantan, dan banyak lagi sebenarnya yang bisa kita lakukan. Mungkin itu dari saya, Pak Insa. Selamat berbagi pengalaman pengetahuan. Senang ketemu Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ishak ini selaku Kepala Balai TKPA. Semoga kami harapkan dukungannya selalu untuk pengembangan kelompok sadar wisata Bekantan Samboja untuk wilayah Samboja ini. Dan ini saya pikir waktunya sudah cukup, sudah jam 10:40 dan di sini juga sudah hadir Pak Camat, Bapak Nur Khalis. Mungkin acara pelatihan kita tutup sampai di sini, dan bila ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan pelatihan, kita sudah mempunyai WA Group. Mohon bisa pertanyaan dilontarkan di WA Group, dan harap dua narasumber kita yang terhormat Bu Nur Cahyati dan Bu Farida bisa membantu kita sampai ke depannya. Dan kami juga berharap selalu bantuan kolaborasinya dari instansi-instansi yang tergabung dalam lembaga ini, Kepala Balai T kita, dari Kepala PHM Paranu, mungkin dari Politeknik itu sendiri, dan semoga ini bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan ke depannya. Untuk itu acara pelatihan ini saya tutup. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum kita tutup acara pelatihan, selesai ditutup acara ini, kita masih ada acara selanjutnya, yaitu yang seperti saya sudah sampaikan di awal, yaitu penyerahan sertifikat secara virtual yang terbaik. Kedua yaitu penyerahan secara simbolis alat destilasi kepada kelompok Pokdarwis. Dan yang ketiga adalah acara simbolis penyerahan sembako dari PHM kepada warga Pokdarwis yang akan diserahkan juga secara simbolis. Sebelum memulai acara itu, kami mohon Mas Hari, apa sudah siap untuk acara simbolisnya? Mas Hari. Halo, Assalamualaikum. Halo, Mbak Ainun, Pak Hari ada, Mbak? Ya. Baik, mungkin begini, saya pikir untuk memulai acaranya kami mohon sambutan dari yang terhormat Bapak Camat Samboja. Silakan Pak Camat, kami persilakan waktunya. Belum di-unmute, ya. Terima kasih, Pak Dr. Insa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah, yang saya hormati, mungkin masih bergabung bersama kita Pak Dr. Ishak Yasir, Kepala Balai TKSDA Samboja, kemudian yang mewakili Pertamina Lumakam, ada Mbak Lulu. Cantik sekali Mbak Lulu hari ini ya. Baik, kawan-kawan LT, Pak Dr. Arbainsah, kemudian tentu narasumber Mbak Inung ya, Mbak Nur Cahyati, dari Ibu Farida, dari Samarinda,
tentu kawan-kawan peserta pelatihan dan Prof. Darwis yang berbahagia. Ya mohon maaf saya mungkin terlambat bergabung karena barusan juga baru ada rapat masih, walaupun hari Jumat setengah 11 masih ada rapat. Pertama tentu terima kasih kepada semua pihak yang sudah konsen membantu dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di Kecamatan Samboja, terutama dalam rangka bagaimana kita mengoptimalkan wisata bekantan ini tidak hanya memberi manfaat secara enak di mata, tetapi juga ada secara ekonomi terasa manfaatnya untuk masyarakat sekitar khususnya. Untuk itu saya berterima kasih atas nama pemerintah kepada semua yang sudah terlibat. Mudah-mudahan terus ini dikembangkan terus, dan kepada peserta pelatihan tidak bisa kita menguasai satu hal dengan belajar mungkin 1-2 hari, apalagi dengan cara virtual. Tentu perlu pendalaman. Orang-orang yang pakar itu mereka melakukan kajian, penelitian berpuluh-puluh tahun, bahkan gagal berulang kali. Oleh karena itu, ini hanya semacam pertemuan awal, langkah awal, tentu buat orang yang serius harus bisa menindaklanjuti kegiatan seperti ini. Oleh karena itu, ini bagian langkah awal kita bagaimana untuk meningkatkan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Terima kasih juga khusus Pertamina Hulu Mahakam, Mbak Lulu, salam buat pimpinan manajemen PHM atas kerjasama yang baik dengannya selama ini, termasuk juga nanti ada beberapa bantuan yang akan disampaikan untuk kawan-kawan Darwis, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk meringankan beban dan juga menambah kekuatan kesabaran kita menghadapi masa pandemi COVID-19. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Selagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Camat atas saran dan ininya, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan kita yang hadir di saat ini. Selanjutnya kami mohon juga sambutan sekali lagi kepada Bapak ini, Pak Ishak Yasir, sebelum acara ini ditutup selaku Kepala Balai TK. Kami mohon sekali lagi Pak Ishak. Assalamualaikum Mas Ishak. Baik, mungkin beliau sekarang lagi ada ini. Kami mohon untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Ranu dari pihak PHM. Silakan Bapak, kami persilakan waktunya. Baik, terima kasih Pak Dr. Ishak. Terima kasih teman-teman sudah bersama-sama kita 3 hari ini, walaupun tiap harinya cuma 2 jam, tapi saya yakin banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dari pertemuan kita 3 hari ini. Materi-materi dari narasumber sangat menarik, dan harapan kami di PHM ini bisa menambah wawasan teman-teman di Prof. Darwis Sirait-Am untuk bisa terus semangat dalam rangka mengkonservasi bekantan, bersemangat dalam menjalankan wisata bekantannya, dan juga tentunya bersemangat dalam rangka meningkatkan perekonomian kita bersama. Di masa pandemi ini tentunya kami juga sama-sama sadar bahwa salah satu yang paling terdampak dari adanya pandemi ini adalah sektor wisata. Karena dengan adanya pandemi, dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, maupun dengan adanya lockdown di mana-mana, orang cenderung untuk tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, untuk itulah kami berinisiatif untuk memberikan sedikit bantuan kepada teman-teman di Prof. Darwis Sirait-Am supaya tetap semangat. Dan sebagai bagian dari pelatihan ini juga kami kemarin sudah bekerja sama dengan teman-teman di LT untuk satu unit penyulingan yang bisa digunakan untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari 3 hari ini. Demikian juga nanti akan ada pemasangan SHS di tempat rumah belajar kita, yang nanti juga akan dilanjutkan dengan pembangunan toilet ya Mbak Lulu ya. Harapan kami tentunya semoga apa yang kami sampaikan kepada teman-teman di sana maupun kepada semua stakeholder yang terlibat di dalam kegiatan ini bisa bermanfaat lebih jauh
bermanfaat dalam jangka panjang, sekali lagi demi kemajuan kita bersama. Tentunya nanti masih butuh kerjasama lanjutan, masih banyak dukungan yang kita harapkan dari semua pihak, yang kita harapkan juga jangan bosan-bosan untuk kita lanjutkan di kemudian hari. Terima kasih Pak Isa, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ranu. Ini atas kami selalu berharap dukungannya. Ada yang kelupaan Pak, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, baik Pak, terima kasih atas ini selalu dukungannya. Kami harap tidak hanya dukungannya sampai hari ini, semoga bisa berkelanjutan dukungannya akan datang. Wah, selamat bergabung juga ini anaknya ya Pak. Terima kasih Pak Ranu. Terima kasih kembali sekali lagi. Terus terima kasih semuanya. Kami coba mengundang sekali lagi. Assalamualaikum Pak Ishak. Assalamualaikum Mas Ishak. Baik, mungkin Kepala Baletik masih sibuk. Kita mohon ya, juga ini. Salam Pak Ishak. Lanjut aja. Alhamdulillah. Mas Ishak, kami mohon untuk sambutannya sekali lagi sebelum acara kita tutup untuk ini. Setelah selesainya pelatihan ini, setelah Pak Ishak nanti ada acara ini, Mas Ishak ada acara mau penyerahan sertifikat dan penyerahan ini alat destilasi untuk ke Pogdarwis, juga penyerahan sembako. Nah, silakan Mas Ishak untuk sambutannya. Ya, terima kasih Pak Insa, yang terhormat Pak Camat, rekan-rekan semua, Bapak Ibu, saudara-saudara saya yang sudah saya kenal, yang sering berinteraksi di lapangan, para narasumber, rekan-rekan saya di Balitek. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul meskipun melalui virtual, dan kita bisa bersilaturahmi, memandang wajah satu persatu yang sudah lama saya tidak jumpa. Pak Erliansa, saudara-saudara saya yang lain, saya lihat satu-satu. Kalau di layar ini memang nggak bisa urut ya, tapi saya bisa lihat kawan-kawan semua dalam keadaan sehat, walafiat, alhamdulillah. Senang bisa bersilaturahmi pada kawan-kawan semua, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Sungai Hitam, termasuk juga jajaran manajemen PT PHM, LT, Tropon Bos, serta mitra lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu atas inisiatif kerjasama untuk pelatihan hari ini. Jadi seperti saya bilang kelompok sebelumnya bahwa sebenarnya Samboja memiliki potensi yang luar biasa, bukan hanya terkait dengan aneka keragaman hayati ekowisata. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa optimalkan, kita bisa kelola dengan bijak dan menjadi suatu kebanggaan buat masyarakat di Samboja, Kutai Kartanegara, dan Kaltim kalau perlu di dunia. Karena bagaimanapun Sungai Hitam itu sudah mendunia. Karena hampir besar datang, bos sudah mampir ke Sungai Hitam. Jadi duta besar Amerika, Inggris, dan lain-lain sudah pernah menginjakkan kakinya di Sungai Hitam. Jadi itu suatu kebanggaan kita semua. Selamat atas penyelenggaraan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih juga atas segala bantuan dan kontribusi semua pihak, PT PHM, LT, dan pemerintah daerah atas perhatiannya luar biasa di kelompok sadar wisata Sungai Hitam. Karena saya dengan teman-teman di Sungai Hitam itu udah bersama, berinteraksi bersama itu sudah lama, mungkin lebih dari 10 tahun. Jadi membangun suatu proses itu tidak mudah, tapi mengembangkannya juga tidak mudah. Untuk itu perlu sinergi, perlu kerjasama, dan kita concern bahwa apa yang kita lakukan ini bukan hanya untuk lingkungan, bukan hanya untuk dua kelompok orang, tapi kita kelola untuk kesejahteraan masyarakat dan nama besar yang ada di kecamatan, di kabupaten, di provinsi Kaltim, dan juga kalau perlu mendunia lah. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, Pak Insa, Pak Camat, seluruh rekan-rekan, saudara-saudara saya di
Sungai Hitam. Terima kasih. Nanti kita bisa lagi jumpa di seri-seri pelatihan lain. Dan saya juga sudah lama tidak ke lapangan, tidak bertemu langsung dengan teman-teman di Sungai Hitam. Nanti ada kesempatan saya akan berjumpa dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Waalaikumsalam. kepada Bapak Ishak Yasir, selaku Kepala Balitek PSDA. Saran dan ini akan selalu kami ingat Pak dan akan kami lakukan. Sebelum acara yang inti untuk penyerahan sertifikat, kami mohon saran, pesan, dan kesan dari peserta kita. Kami mohon kepada Mas Alwi Dahlan. Mas Alwi. Ya, Mas. Kami harapkan untuk pesan dan kesannya selama training ini. Silakan. Ya, terima kasih, Mas. Aduh. Yang pertama sih yang saya tangkap ada kesan yang pertama di sini kan saya menemukan saudara-saudara baru yang insya Allah bisa bekerja sama ke depannya. Yang kedua yang saya dapat bagaimana kemudian kita ini punya potensi di Sungai Hitam, lalu mengenal potensi itu untuk bagaimana menyambung rasa terhadap potensi yang ada sehingga dapat kita kembangkan bersama, dimanfaatkan dan bisa memberikan dampak yang baik buat masyarakat dan khususnya Bekantan itu sendiri, bagaimana melestarikannya. Pesan saya sih untuk selanjutnya bagaimana, karena bagi saya ya, ini apalagi anak muda biasanya penyakitnya itu mungkin secara teoritik kita bisa mendunia, tapi kita menjadi pertanyaan itu ketika bagaimana dilakukan eksekusinya. Harapan saya ketika memang setelah pelatihan ini kita bisa langsung eksekusi, kita mungkin dengan waktu dekat ini bagaimana kemudian lebih mengenal alat itu lagi, bagaimana mengelola alat itu lagi, karena ini alat yang lumayan canggih saya rasa mungkin bagi masyarakat sini, dan itu perlu perlakuan khusus dan pengetahuan khusus untuk bagaimana menggunakannya. Itu saja sih pesan saya, semoga kita tetap bisa bersilaturahmi dan bekerja sama ke depannya untuk membangun Sungai Hitam yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alwi atas ininya. Insya Allah apa yang diharapkan semoga bisa kita laksanakan secepatnya dalam bersama. Baik, kita sudah waktunya untuk serah terima sertifikat kepada peserta yang memiliki terbaik di saat ini. Mas Hari, kami persilakan Mas Hari untuk memimpin acaranya. Mas Hari. Ya. Ya, silakan Mas Ari. Ya. Saat ini kan sertifikat sudah ada, terus Pak Camat ada, dan harapan saya kan untuk simbolis nanti Pak Camat memberikan sertifikat ke ibu siapa? Sebentar ya, saya lihat nilai. Saya share screen sekalian ya. Baik, Mas. Kami perlu dua sertifikat, yang satu dari Pak Camat ke Mas Alwi, yang kedua dari PAM ke Pak Haidil atau Pak Yuyun. Ada ya? Nah, kronologis kan karena ini direkam agar lebih bagus. Nanti ketika saya munculkan sertifikatnya, mungkin Pak Camat memberikan sepatah dua patah, diserahkan untuk ke Mas Alwi, dan Mas Alwi menerima, di unmute suaranya, silahkan menerima sertifikat tersebut. Begitu juga dengan nanti ketika Pak Ranu memberikan bantuan berupa
yang bantuan alat destilasi, nanti saya munculkan gambarnya. Nanti Bapak Rano memberikan narasi terus diterima oleh Pak Haidil. Yang saya pengen tahu kesiapan dari Pak Haidil udah bisa? Pak Haidil? Pak Aidil masih bergabung? Pak Haidil atau Pak Yuyun? Atau Mas Yuyun? Pak Yuyun, Mas Yuyun. Mas Yuyun ya? Mas Dari Yuyun. Ya Pak, ya Pak. Oke. Oh ya. Mungkin berempat ini, Pak Camat, Pak Alwin, Pak Rano, dan Pak Haidil kita hidupkan mic-nya. Mungkin Mas Yuyun bisa di videonya Mas on Mas Yuyun. ya, videonya Boleh. dimunculkan agar nanti muncul saya munculkan sertifikatnya Mas Alwi. Ini dari tadi agak lambat di laptop saya. Ini sertifikatnya. Ini ya. Nah, silakan Pak Camat memberikan narasi untuk pengantar untuk menyerahkan sertifikat dari Bapak. Dan silakan Pak Alwi Dahlan ketika sudah selesai dari Pak Camat, silakan merespon. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ari. Pak Mas Alwi Dahlan, Ketua Karang Taruna Kampung Lama, bagian juga dari Pokdarwis Sungai, saya lupa namanya, Sungai Hitam Lestari ya. Ya. Saya serahkan sertifikat pelatihan ini kepada Mas Alwi Dahlan. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat dan ajak sebanyak-banyaknya kawan pemuda untuk lebih perhatian kepada lingkungan, pelestarian alam, dan hal-hal positif lainnya. Saya terima sertifikatnya ini. Terima kasih yang pertama untuk LT yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, dan yang tentunya yang sangat khusus saya ucapkan terima kasih kepada Pertamina Hulu Mahakam yang selama ini mensupport bagaimana pengembangan Sungai Hitam dan pemerintahan Kecamatan Samboja. Baik, penyerahan pertama. Saya lanjut dengan foto yang terbaru. Saya harus download lagi. Saya screen aja biar ada. Ini foto dari alat. Nah, ya sudah ya. Kami persilakan Bapak Rano untuk menyerahkan ke Pak Haidil. Pak Yuyun, Pak Haidil tidak ada. Haidil. Ya, Pak Yuyun. Pak Rano. Assalamualaikum Pak Rano. Pak Lulu. Pak Rano. Oh, masih unmute. Nah. Pak Rano. Halo. Halo Pak Rano. Kita ini Pak ingin menyerahkan alat destilasi secara simbolis ke Pokdarwis dengan
Di sini yang hadir Pak Yuyun. Pak Yuyun. Siap. Silakan Pak Rano untuk menyerahkan destilasi uap dan air standar industri ke Pak Yuyun sebagai tim dari Pokdarwis Sungai Hitam. Silakan Pak Rano. Ntar videonya masih. Halo Pak. Videonya Bapak masih unmute Pak. Suaranya saja. Mungkin suara nggak apa-apa Pak. Ya ada. Mas Yuyun siap Mas? Siap. Silakan Pak Rano. Mas Yuyun wajahnya nggak ada. Oke, Mas Yuyun dan Pak Rano sudah siap Mas. Silakan Pak dimulai. Ya, makasih Pak. Halo. Halo, ya silakan Pak Rano. Halo Pak, sudah masuk Pak suaranya itu Pak. Oh, cuman saya nggak lihat apa-apa soalnya. Sebentar. Ya ini sudah Pak. Pak Rano sudah terlihat dan suaranya bisa terdengar. Halo Pak Rano. Halo, sudah ada ya Pak ya? Sudah. Silakan ini Pak. Pak Rano enggak dengar apa-apa katanya Pak. Di sini oke. Mungkin di live dulu, nanti Pak Rano bisa masuk lagi. Kalau nggak dengar apa-apa, Bu. Live meeting sebentar, habis itu masuk lagi. Keluar dulu baru masuk lagi. Atau suaranya bisa dilepas di komputer audio dan connect lagi. Itu tahapannya itu dulu, baru di leave dari room masuk lagi, itu lebih cepat. Kadang stabilitas koneksi data. Halo. Ya. Halo. Ya. Suaranya terdengar Pak. Punten Pak, kayaknya tiba-tiba mati sinyalnya. Mohon maaf Pak, tadi sampai di mana? Waduh. Saya share screen dulu ya. Ini untuk penyerahan ini Pak Rano, penyerahan alat destilasi ke anggota Pokdarwis. Nanti Bapak berbicara untuk menyerahkan, setelah itu Pak Yuyun menerima. Ada destilasi, kemudian yang terakhir. Mbak Lulu tolong dikoreksi, ada apa sih Mbak Lulu ya? Alat destilasi ini, terus kemudian ada SHS yang dipasang besok, toilet dan tempat cuci tangan ya Mbak Lulu ya? Ya. Mau sekalian atau Iya, Pak. Oh, kalau sekarang nggak ada gambarnya nggak apa-apa Pak. Ya silakan Pak. Baik, kepada teman-teman sekalian yang di Pokdarwis Sungai Hitam, demikian juga Pak Lurah dan Pak Camat, teman-teman di LT dan di Balitek dan BKSDA. Bersama ini kami dari PHM senang sekali pagi ini menyerahkan beberapa item, diantaranya alat destilasi, satu unit alat destilasi, terus kemudian besok kita akan
coba memasang satu unit SHS di rumah belajar kita, terus kemudian nanti akan ada toilet yang akan dikerjakan oleh teman-teman di Sungai Hitam sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi juga. Terus kemudian ada tempat cuci tangan yang diharapkan bisa ikut berperan dalam mencegah penyebaran COVID-19, dan juga ada 31 paket sembako untuk teman-teman anggota Pokdawi Sungai Hitam yang tentunya merasakan dampak yang lumayan parah dengan adanya pandemi ini. Harapan kami di PAM tentunya semoga item-item ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan mohon tetap semangat untuk menjalankan program konservasi kita ini, dan sekaligus juga kami memohon bantuan dan kerjasama dari teman-teman kecamatan, kelurahan, teman-teman LP, teman-teman di BKSDA, Balitek, Poli Tani Samarinda, dan tadi mungkin ada Pak Tamrin, untuk jangan bosan-bosannya kita lanjutkan program ini, Pak. Terima kasih. Silakan diterima. Baik, terima kasih Pak atas penyerahan alatnya. Kami terima. Saya mewakili rekan-rekan Podarwis di sini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama lagi dan alat ini sangat bermanfaat. Terima kasih Pak. Aja Pak dari saya. Terima kasih sekali lagi dari kami semua. Ya. Amin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ranu, terima kasih Pak Yuyun, dan terima kasih Mas Hari atas ini bantuannya. Untuk menutup acara ini kami mohon Pak Camat menutupnya. Kami waktu dan tempat kami persilakan Pak Camat. Share screen-nya Mas Hari ditutup. Mas Hari, share screen-nya ditutup. Ya. Silakan Pak. Baik, dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan pelatihan terkait dengan budidaya atau penyulingan pengenalan minyak kayu putih yang diselenggarakan atas kerjasama Pertamina Hulu Mahakam, Balitek KSDA, LP, dan para narasumber dari Politani Samarinda akan ditutup secara resmi. Mudah-mudahan ini bermanfaat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat.